pada video kali ini kita akan membahas mengenai fraud diamond. Diamond, kalau kita mendengar kata diamond itu apa sih yang ada di benak kita? Diamond itu suatu berlian, ya. Nah, berlian itu digambarkannya sebagai di sini ada 4 segi. Ya. Jadi sebenarnya fraud diamond itu adalah menjelaskan why people commit fraud atau mengapa orang berbuat fraud. Kenapa sih kalau kita mempelajari mengapa orang berbuat fraud? Karena fraud ini pada dasarnya dilakukan oleh, boleh dikatakan orang dewasa. Maksudnya gimana orang dewasa? Orang yang sebenarnya tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah fraud. Gitu. Yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Melanggar hukum, merugikan orang lain. Tetapi kok mengapa masih tetap dilakukan? Nah ini yang kita bahas pada video kali ini ya. Jadi fraud itu bukan yang dilakukan sama anak kecil yang memang mereka masih belum tahu ya kalau itu sebenarnya fraud ya. Anak kecil di supermarket misalnya ada permen dikantongin ya itu bukan fraud ya karena memang mereka nggak tahu kalau itu nggak boleh gitu. Tapi lain kalau dilakukan oleh orang dewasa ya yang pada dasarnya mereka sudah tahu. Nah jadi fraud diamond ini menjelaskan mengapa orang melakukan fraud. Pada dasarnya fraud diamond itu sendiri adalah pengembangan dari fraud triangle. Jadi awalnya itu fraud triangle, kemudian berkembang menjadi fraud diamond. Kalau fraud triangle itu kan kita tahu adalah suatu segitiga ya, triangle. Jadi punya 3 sisi atau 3 sudut. Fraud triangle itu sendiri terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Sedangkan pada fraud diamond dari 3 faktor tadi ditambahkan lagi satu faktor yang namanya capability. Nah, mari kita lihat apa sih pressure yang pertama ya. Faktor yang pertama pressure. Pressure itu artinya adalah suatu tekanan. Jadi kenapa orang berbuat fraud? Karena dia ada suatu tekanan gitu. Ada pressure yang akhirnya membuat dia kejepit sehingga akhirnya melakukan fraud. Pressure. Pressure ini bisa macam-macam ya. Ada financial pressure, tekanan keuangan, kemudian ada vice pressure. Vice pressure itu adalah tekanan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Work related pressure, pekerjaan yang berhubungan dengan di tempat kerja. Ya. Pressure di tempat kerja. Dan juga ada other pressure, jadi tekanan-tekanan lain. Gitu. Jadi orang melakukan fraud karena dia mau tidak mau gitu terpaksa karena ada pressure ya. Contoh misalkan financial pressure lah yang paling gampang, yang paling banyak terjadi ya. Orang butuh uang misalkan ya. Butuh uang mendesak, akhirnya jadi gelap mata, akhirnya jadi mencuri gitu. Korupsi ya. Vices, tekanan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin kita sering dengar di luaran orang pecandu narkoba ya. Pecandu narkoba akhirnya dia butuh uang juga untuk beli narkobanya. Sehingga itu jadi tekanan dia akhirnya melakukan fraud. Work related, mungkin dalam tempat pekerjaan tidak cocok ya, tidak cocok dengan atasan atau sesama rekan sehingga akhirnya itu memicu menjadi tekanan dalam pekerjaan dan menjadi fraud ya. Dan tekanan lain misalkan tekanan di keluarga dan sebagainya. Itu pressure. Kemudian apa yang disebut dengan opportunity? Opportunity kalau kita artikan secara arti kata sih artinya adalah kesempatan ya atau peluang. Jadi fraud itu terjadi karena adanya kesempatan. Si pelaku punya peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud tersebut. Misalnya, kenapa kok bisa mencuri inventory? Oh, ternyata pengamanan di gudangnya kurang. CCTV-nya ada tapi mati misalkan, atau nggak ada yang monitoring. Orang boleh masuk keluar gudang bebas aja gitu. Bukan karyawan bagian gudang, nggak punya kepentingan apa-apa, orang bisa bebas keluar masuk. Prosedurnya nggak jelas ya. Harusnya barang keluar gudang kan ada slipnya, ada suratnya, surat keluar barangnya gitu. Ini nggak ada gitu, sehingga pengamanannya kurang gitu. Uang kas kenapa bisa hilang, kenapa bisa dicuri? Ternyata pembagian wewenangnya nggak jelas, nggak ada segregation of duties-nya. Si A pegang uang kas, dia juga yang mencatat, dia juga yang mengotorisasi kalau ada pengeluaran. Ya akhirnya si A jadi wewenangnya tumpang tindih, dia bisa ambil uang kas. Opportunity, jadi adanya peluang ya, adanya celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan fraud. Yang ketiga faktornya adalah rationalization atau rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi ya?
Rasionalisasi itu adalah suatu pembenaran. Kok bisa pembenaran? Jadi pembenaran itu begini. Si pelaku sebenarnya mereka tuh tahu melakukan fraud itu nggak bagus gitu. Melakukan fraud itu perbuatan yang salah. Karena tadi di awal saya bilang bahwa pelaku fraud adalah orang dewasa. Yang nggak bisa kita bilang anak-anak yang belum ngerti itu melakukan fraud. Karena itu nanti sifatnya adalah mistake atau unintentional ya. Tetapi mereka tetap dilakukan juga fraud itu meskipun mereka tahu nggak baik. Karena ada suatu rasionalisasi, ada suatu pembenaran yang membenarkan mereka untuk melakukan aksinya gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan seorang karyawan bekerja, kemudian tadi dia ada work related ya, ada financial pressure. Jadi dia akhirnya dia nggak puas dengan perusahaan tempat dia bekerja misalkan. Sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, tapi jabatan nggak pernah naik-naik misalkan. Gaji segitu-gitu aja. Ada temennya yang baru masuk, ya orangnya misalkan pintar cari muka dan sebagainya, disenangi sama atasan, temennya itu yang lebih dalam arti junior, naik jabatan duluan, dianya enggak. Akhirnya dia nggak puas dengan pekerjaan, dengan perusahaannya, sehingga akhirnya dia korupsi. Dia melakukan fraud. Umpamanya dia nyuri uang kas perusahaan. Nah dia bilang, itu uang kas perusahaan yang saya curi nggak seberapa jumlahnya. Hitung-hitung itu sih imbal jasa atau balas jasa saya. Harusnya kan saya kerja di sini udah lama nih, udah naik jabatan, naik gaji. Ya itu sih hitung-hitung kompensasi kenaikan gaji saya. Jadi saya sih ngambil nggak seberapa, hitung-hitung kenaikan gaji saya karena selama ini saya juga udah kerja rajin sama 10 tahun misalkan ya. Dan itu jadi pembenaran dia akhirnya. Karena dia nggak puas sama perusahaan, dia merasa harusnya dia digaji lebih dari itu, harusnya dia dapat kompensasi, dapat jabatan lebih tinggi dari itu, maka dia ngambil dari perusahaan dengan alasan itu adalah haknya dia sebenarnya. Nah, itu adalah rasionalisasi ya. Jadi pembenaran. Karena pada dasarnya sebenarnya setiap pelaku fraud, ya nggak usah setiap pelaku fraud, setiap manusia kan punya hati nurani. Ketika seseorang mau melakukan fraud, pada dasarnya hati nurani itu pasti bilang, itu nggak baik gitu. Maka pelaku kenapa bisa sampai terjadi fraud? Karena dia punya sesuatu yang melawan dia punya hati nurani. Yaitu tadi rasionalisasi, pembenaran yang bisa timbul dari adanya ketidakpuasan. Ya. Sehingga dari rasionalisasi itu akhirnya orang jadi berani melakukan fraud. Nah itu tadi fraud triangle tuh. Ada pressure, opportunity, sama rationalization. Kalau dalam fraud diamond ada satu lagi faktor yang ditambahkan, yaitu yang namanya capability. Tentu Anda tahu ya apa yang disebut dengan capability ya. Capability adalah kapabilitas atau kemampuan. Jadi orang itu capable enggak, orang itu mampu atau enggak gitu. Fraud bisa dilakukan kalau orang tersebut punya kemampuan untuk melakukan fraud. Saya ambil contoh. Misalkan saya melakukan manipulasi laporan keuangan. Orang yang bisa melakukan manipulasi laporan keuangan berarti adalah orang yang punya kemampuan, orang yang capable untuk membuat atau menyusun laporan keuangan. Nggak mungkin orang yang awam tentang accounting and finance, ya, nggak ngerti tentang akuntansi dan keuangan, dia bisa manipulasi laporan keuangan. Orang dia nggak ngerti laporan keuangan nyusunnya gimana mau manipulasi gitu. Jadi tentu orang yang memanipulasi laporan keuangan adalah orang yang punya keahlian di bidang laporan keuangan gitu. Dia punya background di akuntansi atau keuangan, maka dia bisa manipulasi laporan keuangan. Jadi itu capability ya. Jadi pada penelitian-penelitian berikutnya setelah fraud triangle akhirnya dikembangkan lagi menjadi fraud diamond, di mana dalam fraud diamond ditambahkan satu faktor yaitu capability, di mana orang melakukan fraud karena dia punya kemampuan untuk melakukan fraud tersebut. Jadi dari keempat faktor tersebut, ya, baik pressure, opportunity, dan rationalization pada fraud triangle, maupun dengan capability yang ditambahkan pada fraud diamond, menurut Anda, apakah keempat faktor tersebut sama besarnya, atau ada satu faktor yang paling dominan? Pada dasarnya ada satu faktor yang paling dominan, yaitu apa? Pressure, opportunity, rationalization, atau capability. Ternyata yang paling dominan adalah opportunity. Jadi fraud itu bisa terjadi kalau ada opportunity atau ada peluang. Saya ambil contoh, misalkan seseorang ada pressure, dia ada tekanan.
wah lagi butuh uang, gitu. Lagi kepepet misalkan. Rasionalisasi ada, dia nggak puas sama perusahaan tempat dia bekerja. Capabilities ada, dia punya kemampuan untuk melakukan fraud tersebut. Tapi peluangnya tidak ada, gitu. Semua pengendalian internal di perusahaan tersebut ketat. Ya, pengendaliannya ketat, pengamanan asetnya ketat, prosedur-prosedurnya jelas, segregation of duties, pembagian wewenangnya jelas, sistemnya bagus, sehingga nggak ada celah buat dia untuk melakukan fraud. Apakah fraud bisa terjadi? Fraud tidak bisa terjadi. Ya. Fraud tetap tidak bisa terjadi meskipun tadi pressure-nya ada, rasionalisasinya ada, capability-nya ada, tapi opportunity-nya tidak ada. Kebalikannya sekarang saya ganti, situasinya seperti ini. Orang nggak lagi butuh uang, misalkan lagi tenang-tenang saja nih. Dia kerja di perusahaan juga puas gitu, bukan lagi dalam kondisi dia tidak puas sehingga rasionalisasi. Jadi dia nggak ada pressure, dia lagi tenang-tenang saja, ya, dia puas sama perusahaan tempat dia bekerja, tapi peluang ada. Ada yang nawarkan dia, misalkan dari supplier, Pak, kalau Bapak pilih saya jadi supplier, nanti adalah tipsnya, ada bonusnya buat Bapak. Misalkan. Nah, uang lewat di depan mata, nah bagaimana nih, peluangnya ada. Bisa terjadi fraud, gitu. Jadi ketika opportunity ada, meskipun pressure dan rationalisasi tidak ada, bisa terjadi fraud. Apalagi kalau ketiga-tiganya dan keempatnya ya, plus capability-nya ada gitu ya, sudah jadi, itu adalah peluang sangat besar untuk terjadinya fraud. Oke, jadi dari keempat faktor tersebut, opportunity adalah faktor yang paling utama ya. Oke, jadi kita pelajarin tentang fraud diamond, di mana fraud diamond-nya adalah perkembangan dari fraud triangle. Ada 4 faktor, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.